Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Ustazah di pekan ketiga. Pekan terakhir ya. Pekan terakhir di bulan Februari. Kita akan membahas materi tema 7, yaitu materi bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang menggali dan menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Oke, kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu ya, dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kalian dapat menentukan pokok pikiran dari suatu teks non-fiksi. Masih ingat ya pokok pikiran? Nah, Ustazah akan mengulang sedikit agar kalian tidak lupa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti kata sulit dari suatu teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kalian dapat menuliskan kalimat baru dari kata sulit tersebut. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah pokok pikiran. Apa sih pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya anak-anak. Nah, pokok pikiran ini disebut juga dengan pikiran utama, gagasan pokok atau ide pokok ya. Jadi, pokok pikiran ini hampir sama namanya. Ada yang biasa mengatakan dengan ide pokok, ada yang kadang mengatakan pikiran utama, ada yang menyebutnya dengan gagasan utama, ada yang menyebutnya dengan gagasan pokok, sama saja. Ya anak-anak. Nah, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, jadi satu paragraf pasti ada satu pokok pikiran, anak-anak ya. Jadi tiap satu paragraf memiliki satu pokok pikiran. Jadi satu pokok pikiran itu merupakan inti dari pembicaraan yang dibahas dari paragraf tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, paragraf itu apa sih Ustazah? Ya. Nah, paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan pokok di setiap kalimat. Ya, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan pokok di setiap kalimat. Syarat paragraf apa? Paragraf itu selalu dimulai dengan penulisan setiap paragraf sedikit menjorok ke kanan, serta diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau disuruh menghitung berapa kalimat dalam tiap paragraf, kalian harus teliti anak-anak ya. Jadi tanda paragraf itu dia menjorok ke kanan, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Ada juga paragraf yang dia sejajar tapi perbedaannya dibedakan barisnya ya. Yang pertama, paragraf pertama itu berbeda, agak dijauhkan lah. Barisnya itu agak dijauhkan masing-masing paragraf. Nah, seperti itu. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan contoh paragraf yang menjorok ke kanan. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada berapa paragraf? Oke, ada 2 paragraf. Paragraf pertama itu kain tenun ikat dari Flores sampai ke kalimat kain tersebut kemudian diberi pewarna sampai berbagai jenis tanaman. Lalu paragraf kedua itu setiap daerah di Flores memiliki corak dan motif kain sampai ke motif ini diyakini dapat membuat pemiliknya kaya raya ya. Jadi contoh paragraf di sini ada 2 paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat. Ya, nah di sini kalian lihat kain tenun ikat dari Flores dibuat dengan cara tradisional, itu kalimat pertama. Proses pembuatannya bermula dari pengolahan biji kapas yang dipintal menjadi benang, itu kalimat kedua. Benang kemudian ditenun menjadi kain, itu kalimat ketiga. Dan kain tersebut kemudian diberi pewarna alami yang berasal dari berbagai jenis tanaman. Maka di dalam satu paragraf ini terdapat 4 kalimat ya anak-anak. Kalimat pertama warna biru, kalimat kedua warna merah, kalimat ketiga warna hijau, dan kalimat keempat warna ungu. Nah, sekarang coba di kalimat pertama itu ada berapa kata? Di
kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Ya, di kalimat pertama terdiri dari 9 kata. Itu ya anak-anak, jadi jangan sampai salah. Yang mana kata, yang mana kalimat, yang mana paragraf. Ya, kalau kata itu yang satu-satu seperti ini, kalimat itu serangkaian kata, ya, gabungan dari kata-kata itu namanya kalimat, paragraf itu gabungan dari kalimat-kalimat, ya, gabungan dari beberapa kalimat itu paragraf. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu menjelaskan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran atau gagasan pokok, cara melihatnya adalah kalian harus melihat kata kuncinya. Kata kuncinya seperti apa? Di dalam satu paragraf itu kalian baca, ya, kalian baca paragrafnya dari awal sampai akhir. Setelah kalian baca, kalian lihat, ya, perhatikan di kalimat kedua. Di situ ada kata-kata atau rujukannya, ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Itu di awal. Lalu biasanya di kalimat kedua itu ada kata ganti orang. Ia, mereka, dan lain-lain. Lalu biasanya ada pengulangan kata. Kita lihat nanti ya. Nah, berikutnya kalau misalnya gagasan pokoknya terletak di belakang kalimat, ya, di belakang kalimat terakhir itu dalam satu paragraf, maka kalian lihat kata-kata penegasan, misalnya oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu termasuk masuk ke ide pokoknya. Nah, ada juga yang gagasan pokoknya itu gabungan dari di awal dan di akhir, ya. Jadi kalian lihat kalau misalnya di awal dan di akhir ada kata-kata yang seperti ini, maka itu adalah gagasan pokoknya. Tapi yang umum biasanya terjadi adalah gagasan pokoknya diletakkan di awal. Nah, kita lihat di paragraf non-fiksi seperti cerita non-fiksi, teks non-fiksi berikut, ya. Nah, ini tadi kita sudah melihat teks non-fiksi, ya, kain tenun ikat. Kita akan bahas yang mana gagasan pokoknya. Nah, terlihat di sini, ya. Kalian lihat kalimat kedua. Nah, di sini ada proses. Nah, coba kalian lihat prosesnya. Proses sama cara sama ya. Nah, ini satu. Ya. Ada pengulangan kata. Lalu kalian lihat lagi. Adanya. Nah, ini nya. Ada kata rujukannya. Nya itu menjelaskan kain tenun ikat. Ya, menjelaskan kain tenun ikat. Nah, lalu ada kata pengulangan, benang. Nah, ya, jadi ada hubungannya semuanya. Berarti benang ini hubungannya dengan apa? Hubungannya benang ini dengan kain tenun ikat, ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari paragraf ini, ya, kalimat utamanya adalah yang pertama, ya, kain tenun ikat dari Flores dibuat dengan cara tradisional. Nah, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah pembuatan kain tenun ikat dari Flores, ya anak-anak ya. Nah, jadi gagasan pokok itu tidak harus sama kalimatnya dengan yang di sini, ya. Tapi kalau kalimat utama, ya pasti sama dengan kalimat di sini. Kalau gagasan pokok tidak, karena dia berisi pokok pikiran, ya. Pokok pikirannya pembuatan kain tenun ikat, ya, karena di sini dijelaskan caranya, prosesnya. Lalu bahannya benang. Kemudian kainnya diberi pewarna. Nah, itu kan proses pembuatan kain tenun ikat kan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak ya terkait bagaimana menentukan gagasan pokok. Oke, kita masuk yang kedua. Arti kata sulit. Nah, seperti apa sih menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi? Ya, pembahasan kita pada tema kali ini kan ya berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Ya, di buku kita itu di awal judulnya Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, keragaman bangsa Indonesia pasti memiliki suku bangsa dan agama. Pertanyaannya, apakah kalian tahu arti dari keragaman? Tahu enggak? Nah, mungkin ada dari kalian yang tidak tahu arti dari keragaman
itu apa. Nah, saat kalian membaca sebuah teks, pasti kalian kadang akan menemukan kata-kata sulit karena kalian tidak mengetahui artinya. Nah, caranya adalah pada saat kalian mengalami kendala pada saat membaca teks non-fiksi, kalian bisa menggunakan cara tersebut ya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Nah, ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata yang tadi kita cari adalah kata dasar tentang keragaman, ya. Keragaman itu kata dasarnya apa? Keragaman itu kata dasarnya ragam, ya. Ke dan an itu adalah imbuhan. Nah, ragam ini yang kita cari pada kolom huruf R dalam kamus, ya. Jadi cari R, jangan yang S, karena kan huruf pertamanya R. Cari yang ada huruf R-nya. Nah, baru kalian lihat di situ apa arti dari keragaman. Nah, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Bolehlah kalian lanjutkan dengan mencatat di buku arti dari keragaman yang sudah kalian dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, selain menggunakan kamus, kalian juga bisa menggunakan mencari kata-kata sulit itu dengan menggunakan KBBI online, anak-anak ya, menggunakan KBBI online yang ada di laptop atau HP kalian. Caranya gimana? Ya, caranya kalian buka web ini, http://kbbi.web.id/ atau https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Nah, ini ya, ini web untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Kita tulis ragam, ya. Kita tulis ragam, nanti yang keluar kayak gini. Nah, tinggal kalian tulis di buku kalian seperti apa arti ragam, ya. Oke, nih keadaan seragam, keseragaman atau keragaman. Di sini kan keragaman nih, beragam-ragam berjenis-jenis, perihal ragam, perihal jenis nih. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Di sini ada berapa kalimat coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kalimat. Nah, di sini kalian akan menemukan beberapa kata sulit ya. Di sini Ustazah tandai kata semboyan, kata slogan, suku bangsa. Misalnya kalian tidak tahu itu. Nah, setelah kalian cari ya, kalian akan menemukan kata-kata sulit itu. Ya, lalu kalian tuliskan. Nah, tuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kata sulit pertama, suku bangsa. Arti dari suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Yang kedua, semboyan. Ini 2 ya anak-anak. Semboyan itu artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup intisari suatu usaha dan sebagainya. Bisa juga semboyan itu slogan, bisa juga semboyan itu moto. Slogan sendiri artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukannya atau mengiklankan sesuatu. Oke anak-anak ya. Nah, ini setelah kalian dapatkan dari kamus atau dari KBB online ya, maka kalian bisa menuliskannya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu menuliskan kalimat baru menuliskan kalimat baru dari kata sulit menjadi kalimat yang baik ya. Oke, nah kita lihat. Tadi kita mempunyai 3 kata sulit, yaitu suku bangsa, semboyan, dan slogan. Ini kalimat sesuai teks.
Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Ya, ini kalimat yang sesuai teks. Lalu kalian mencoba membuat kalimat baru. Kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Ya kan, berbeda kalimatnya dengan yang kalimat pertama. Nah, kata semboyan di teks tadi itu tulisannya seperti ini. Semboyan itu tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Kita membuat kalimat baru. Ya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki semboyan aksaya yang artinya tak kunjung binasa. Ya, ini kalimat baru. Slogan. Nah, di teks itu bunyinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan. Nah, kita buat kalimat baru. Slogan biasanya digunakan untuk menyampaikan tujuan tertentu, seperti untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap sesuatu, memberikan informasi tertentu sebagai imbauan, memotivasi, hingga mempengaruhi orang lain. Nah, anak-anak ya, ini saja yang bisa Ustazah sampaikan tentang pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Kita membahas 3 hal, yaitu pokok pikiran, lalu kalian mengetahui kata sulit dan menjelaskannya, dan yang ketiga kalian membuat kalimat baru dari kata sulit tersebut. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Diulangi kembali karena kemungkinan nanti akan masuk di ulangan. Oke anak-anak, Ustazah tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.